Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmala dari kelas 3C yang akan menuntaskan tugas ilmu mantik, yang mana akan membahas tentang pembahasan tentang istidlal. Istidlal merupakan pembahasan terpenting dan tujuan tertinggi daripada ilmu mantik. Karena dengan istidlal itu pikiran dipindahkan dari perkara-perkara yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui, sehingga ia memperoleh apa yang dicari dan mengetahui apa yang dimaksud. Kemudian mengenai ta'rifnya, istidlal ialah memindahkan pikiran dari perkara-perkara yang sudah diketahui kepada perkara-perkara yang belum diketahui dengan menggunakan yang sudah diketahui itu sebagai wasilah untuk mengetahui yang belum diketahui. Nah, mengenai istidlal, ada pembagian istidlal. Istidlal dapat dibagikan menjadi dua bagian. Yang pertama, kiasi atau bisa disebut dengan deduksi, yaitu istidlal yang menggunakan pikiran ketika memindahkannya dari hakikat-hakikat yang sudah diketahui kepada hakikat-hakikat yang belum diketahui dengan kaidah-kaidah yang diterima kebenarannya agar sampai kepada yang dimaksudkan. Contohnya seperti apa? Besi ialah logam. Kemudian tiap-tiap logam dapat menyampaikan panas dengan baik. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang kedua, istiqro'i atau istinbathi atau bisa disebut dengan induksi, yaitu istidlal yang didasarkan di atas penelitian berbagai juz'iyah dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan sempurna, sehingga dapat menyampaikan akal pikiran untuk mengambil kesimpulan hukum secara umum. Contohnya seperti apa? Contohnya, semua binatang menggerakkan rahang sebelah bawahnya ketika memanah. Kesimpulan ini kita ambil setelah menyaksikan dan memperhatikan berbagai macam hewan, yaitu menggerakkan mulut sebelah bawahnya ketika memanah. Demikian pula seperti api dapat menghancurkan benda-benda keras. Nah, hal ini setelah memperhatikan beberapa kali contoh percobaan yang cukup, sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Seperti itu. Kemudian ada juga al-qiyas. Nah, al-qiyas ini adalah perkataan yang tersusun dari dua qadiyah. Apabila kedua qadiyah itu benar, maka lazim daripadanya menurut zat qadiyah itu menimbulkan perkataan lain yang disebut dengan natizah. Selanjutnya ada ajza'ul qiyas. Nah, ajza'ul qiyas ini mengandung beberapa juz atau bagian. Pertama, mengandung 3 lafaz yang disebut hudud al-salatsah. Nah, pertama, had al-asgor, yaitu suatu lafaz yang menjadi maudhu ketika akan mengambil natijah atau kesimpulan. Kemudian ada had al-akbar, yaitu suatu lafaz yang menjadi mahmul ketika orang mengambil natijah atau kesimpulan. Ada juga had al-ausat, kemudian kemudian yang selanjutnya yang kedua mengandung 3 qadiyah. Yang pertama muqaddimah sugro, kemudian muqaddimah kubro, dan juga natijah. Selanjutnya ada macam-macam kias. Pertama ada iktironi, yaitu kias yang natijahnya disebut dengan prinsipnya bi'al kuwah, artinya bahwa keadaan dua muqaddimah dalam kias mengandung bahan-bahan natijah tapi tidak mengandung bentuk natijah. Kemudian ada istisna'i, yaitu kias yang telah disebutkan dalam kias itu ain natijah atau nakidnya dengan nyata. Nah, natijah atau kesimpulan pada istisna'i ini
Contoh misalkan yang pertama, apabila matahari terbit, datanglah siang. Tetapi kemudian yang kedua contohnya, matahari itu terbit. Nah, kesimpulannya pada contoh pertama di atas yaitu datanglah siang. Nah, sudah terdapat kata-katanya pada mukodimah. Demikian pula nakidnya pada contoh kedua yaitu berkembang. Nah, kias ini tersusun dari dua mukodimah. Yang pertama kodiyah syartiyah dan yang kedua disertai dengan adat istisna yaitu tetapi, lakin. Oleh karena itu maka kias ini disebut kias istisnai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.